kabar saudara-saudari? Sehat ya semuanya, semoga semuanya sehat. Ya, tema kita kali ini adalah manusia baru. Ini renungan dari surat Paulus kepada jemaat Efesus bab 4 ayat 17 sampai 32. Ikuti video ini, jangan kemana-mana ya. Dan juga jangan lupa subscribe dan share. Nah, tema kita tadi manusia baru. Berarti ada manusia lama ya kalau gitu ya. Nah, manusia lama itu seperti apa? Coba kita lihat. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ini manusia lama itu orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia. Ya mikir tapi sia-sia. Pengertiannya pun gelap. Kenapa gelap? Ya seperti ada sesuatu yang menutupi pikiran mereka. Itulah manusia lama. Dan yang lebih berat lagi, hidupnya nanti jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Nah, apa yang menjadi masalah itu? Seringkali karena kebodohan, bukan dalam pengertian kebodohan intelektualnya itu rendah, ya, tetapi yang pikirannya itu sudah mampet itu sehingga seperti menolak Allah yang ada di dalam mereka, ya, kebodohan yang ada dalam mereka karena kedegilan hati. Nah, ini ternyata yang menjadi masalah itu soal kedegilan hati. Meskipun dia bisa memikirkan secara logis, meskipun dia bisa menangkap sesuatu yang baik, tetapi kalau hatinya tetap degil dan tetap menolak, ya menolak. Dia akan tetap berada dalam kondisi manusia lama, ya. Nah, apalagi selain hatinya degil, perasaan mereka itu telah tumpul. Ada bukti-bukti yang jelas, ada hal yang bisa dilihat secara nyata mengenai Allah dan cara hidup baru, tetapi ya karena pikiran mereka tumpul seolah-olah Allah itu tidak ada. Hidupnya jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Lalu apa? Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Loh, menyerah kok kepada hawa nafsu. Kalah ini sebenarnya manusia lama ini orang kalah. Karena apa? Nah, kepada hawa nafsu aja menyerah kok. Nah, itu juga saya pun kadang tidak mudah untuk menjadi manusia baru itu. Nah, selain ini sebagai orang yang kalah juga dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Loh, mosok ini mengerjakan segala macam kecemaran kok seperti orang yang serakah. Ya, kalau bisa ya dalam tanda kutip serakah berbuat baik. Wah, kalau ada hal yang harus dibuat sebagai suatu kebaikan itu serakah. Saya ingin nomor 1, menghabiskan melakukan semua kebaikan-kebaikan. Nah, itu nanti itu manusia baru itu. Nah, saudara-saudari, manusia lama seperti itu harus ditanggalkan kalau kita ingin menjadi manusia baru. Tetapi kamu bukanlah demikian. Loh, kenapa disebut bukan demikian? Telah belajar mengenal Kristus kok. Nah, ternyata yang menjadikan manusia baru itu siapa? Kristus. Belajar mengenal Kristus itu mulai menanggalkan loh manusia lamanya itu sedikit. Memang sulit kalau langsung ya seperti pembalian yang luar biasa seperti dialami Santo Paulus itu. Ya ada sih orang yang begitu 1-2 saja. Tapi kalaupun kita bisa belajar mengenal Kristus, namanya belajar ya kan, ya mulai bisa pelan-pelan. Ternyata mengenal Kristus pun perlu belajar. Enggak bisa
mengenal Kristus langsung wah kayak orang hebat, tiba-tiba menjadi pengkhotbah, menjadi pewarta Kristus yang luar biasa. Nah, itu dialami oleh Paulus. Karena kamu telah mendengar tentang dia, tidak hanya mengenal, mendengar tentang dia dan menerima pengajaran. Loh, sekarang menerima pengajaran di dalam dia loh. Bukan menerima pengajaran tentang dia, tetapi menerima pengajaran di dalam dia. Jadi mulai hidup di dalam Kristus. Ini bedanya. Ini ya, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Menerima pengajaran di dalam dia. Itu. Seperti apa itu? Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Oh, hidup yang dahulu itu sia-sia. Hidup yang dahulu itu tidak berguna. Pikirannya itu pikiran gelap. Harus ditanggalkan, dibuang. Kenapa? Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Lawang orang tersesat sekarang sudah diberitahu ada jalan baru kok tetap tersesat. Ya itu tadi yang disebut sebagai orang bodoh. Ya kalau kita tersesat mencari jalan, oh ini jelas ini jalannya ini yang benar itu ini. Lah kok tetap menempuh jalan yang sesat tadi. Wah, ini orang bodoh. Tapi bisa terjadi karena apa? Oleh nafsunya yang menyesatkan. Menyesatkan kok diikuti. Nah, terus sekarang manusia baru ini, manusia baru, ya kan? Seperti apa itu? Supaya kamu diperbarui dalam roh dan pikiranmu. Wah, ternyata rohnya ini perlu diperbarui di dalam roh dan pikiran, ya kan? Dan mengenakan manusia baru. Tadi berarti yang lama ditanggalkan, kenakan yang baru. Lah itu seperti orang berpakaian kotor itu ya kan, pakaian yang lama kotor ditanggalkan. Nah, kalau itu ditanggalkan tapi nggak mengenakan manusia baru terus gimana? Ya sama saja tidak berpakaian. Wah, sama malunya ini. Ini manusia lama ditanggalkan harus mengenakan manusia baru. Itu keharusan ya. Kalau enggak ya enggak berpakaian ya. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, ya kan? Lanjut. Terus seperti apa manusia baru itu? Buanglah dusta. Ada orang yang kalau membual itu berdusta itu berbui-bui dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Nah, itu sekali kita membuat dusta, membuat sebuah kebohongan, ini memerlukan alasan-alasan bohong juga untuk mempertahankan kebohongannya. Ya kan, satu alasan bohong atau satu kata-kata bohong harus dipertahankan dengan puluhan kata-kata bohong pula supaya kebohongannya itu bertahan. Tetapi lama-lama akan habis juga, kepojok juga. Orang bohong itu tetap tidak mampu mengalahkan kebenaran. Berkatalah benar, yang benar aja. Ya emang nggak enak. Berkata benar itu kadang-kadang menyakitkan bagi diri kita sendiri. Bagi diri kita sendiri, tidak hanya kadang bagi orang lain. Tapi inilah kalau mau menjadi manusia Nah, kita lihat berikutnya lagi ya Mas, manusia baru itu seperti apa? Nah, ini cukup aneh ini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Loh, ini manusia baru. Tapi mana bisa orang marah tidak berbuat dosa? Sulit sekali. Mungkin kemarahan lebih tepat menegur ya, seperti Yesus saat di bait Allah itu. Berikutnya lagi juga, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, kalau sudah sore,
terus saya masih marah, janganlah matahari terbenam. Loh, bisa enggak matahari jangan terbenam? Ayo, enggak bisa, ini ya aneh. Tapi maksudnya justru dibalik, ya kan? Maksudnya dibalik itu begini, saat sebelum matahari terbenam, amarahmu sudah padam. Tetapi jangan mengatakan, loh aku masih ingin marah, kalau gitu mataharinya jangan terbenam. Ya enggak bisa, matahari tetap terbenam. Nah ini, jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis kok diberi kesempatan, mesti mempergunakan kesempatan. Tidak usah juga kita tiru-tiru menggunakan kesempatan yang buruk. Itu berarti dikuasai iblis itu, ya kan? Nah ini soal marah, ya kan? Saya pernah pergi ke suatu biara, di situ melihat sebuah tulisan di dinding itu, sekali marah sukacita hilang. Oh, 2 kali marah akal sehat terbang, 3 kali marah tekanan darah naik, 4 kali marah teman-teman pergi, 5 kali marah jadi cepat tua, 6 kali marah pintu dosa terbuka. Nah ini sudah dikuasai oleh iblis. Makanya marah tapi jangan berbuat dosa. Terus gimana ya, berarti ditahan amarahnya. Dan jangan matahari terbenam ya, kalaupun sudah terlanjur ya sudah, matahari ini mau terbenam, amarahku selesai. Itu manusia baru. Ini juga orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Wow, manusia lama ini suka mencuri berarti, ya kan? Ini orang yang masih suka mencuri ini manusia lama. Mencuri apa? Mencuri waktu, ya kan? Kalau mencuri hati gimana ya? Mencuri waktu. Korupsi itu ya mencuri, malah besar-besaran mencurinya. Korup ini. Nah, janganlah ya mencuri lagi. Nah, manusia baru bukan pencuri itu loh. Wah, ini nasihatnya ini sangat jelas dan transparan, mudah dimengerti, tetapi sulit dilakukan. Tetapi baiklah ya bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik. Ya jangan curi, kalau ingin sesuatu ya kerja keras toh. Masa nyolong enaknya dan melakukan pekerjaan yang baik. Loh ya itu melakukan pekerjaan baik dengan tangannya sendiri, nanti Tuhan memberkati. Kalau mencuri itu kan yang bekerja keras kan orang lain, tangannya tangan orang lain. Nah kita tinggal ngambil, nggak cocok itu. Ini bukan manusia baru yang sudah ditebus dalam Kristus. Ini Paskah ya, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kalau dari mencuri membagikan itu ya, membagikan sih baik, tetapi dari mencuri tetap sesuatu yang tidak bagus, tetap sesuatu yang tidak baik kalau menurut saya. Tuh. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Oh, dikasih mulutnya itu manis, bibirnya tipis, tapi kalau sudah marah ya perkataannya itu kayak, maaf ya, kayak comberan itu. Wah, ini gimana ya? Wah, dia kalau sudah marah itu, waduh, kata-kata sak kebun binatang itu keluar semua. Semut lah, gajah, ayam, kucing, lawannya kucing itu babi, kayak menyebut siu-siu atau apa ini. Kotor mulutnya itu, kayak apa, orang nggak pernah gosok gigi nih kalau kata-katanya itu kayak gitu. Kita wah, orangnya manis tetapi kata-katanya mengerikan. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Loh, itu kan. Ini nasihat, ini keren ini.
kata-kata baik itu untuk membangun, menyenangkan hati, menyejukkan orang, meneguhkan orang. Itu harusnya kayak gitu, dimana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya. Jadi kalau orang mendengarkan kata-kata yang baik, yang membangun ini, orang itu rasanya wah beroleh kasih karunia dari Allah. Ini loh, ini Allah yang penuh kasih itu hadir melalui orang itu, kata-katanya menyejukkan hati. Apalagi kalau untuk orang-orang yang sedang bersedih itu. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Mendukakan Roh Kudus Allah. Loh, Roh Kudus itu berduka loh kalau ternyata kita sebenarnya bisa beroleh keselamatan, terus kita semacam mengabaikan, membuang keselamatan. Sayang sekali kalau seperti itu. Makanya lalu seperti apa? Segala kepahitan. Pernah enggak mengalami hal yang pahit? Saya kira setiap manusia pernah. Kegeraman, ya pernah, saya ya pernah itu ya. Kemarahan pernah enggak? Waduh kok ya pernah. Loh gimana tuh ini kok pahit ya pernah, kegeraman ya pernah, kemarahan, pertikaian pernah. Wah kok ya pernah. Fitnah pernah. Kok ya pernah. Loh gimana ini? Nah, ini kalau menurut Paulus kira-kira seperti ini, ya sudahlah, itu kan yang dulu, itu manusia lama, hendaklah dibuang di antara kamu. Loh, ya kan, kepahitan, kegeraman dibuang, semua buang. Nah, supaya menjadi manusia yang benar-benar sungguh baru. Demikian pula segala kejahatan. Dulu pernah berbuat jahat tadi ya, seperti disebut mencuri, ini itu dan seterusnya, buang. Segala kejahatan dibuang ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Nah, jangan hanya ramah di wajah ya, tetapi harus sampai kepada inner beauty. Cuman senyum-senyum aja tetapi di belakangnya itu hatinya gitu kan, aduh ngeri itu. Kalau di depan orang waduh manisnya orang ini, tapi di belakang ini coba kayak gitu itu enggak pas lah. Tapi keramahan yang seperti apa? Penuh kasih mesra, saling mengampuni. Ini keramahan menurut ajaran Paulus. Dari mana Paulus itu dapat? Sebagaimana Allah di dalam Kristus. Nah, jadi alasannya kita ramah, alasannya kita kasih, alasannya kita saling mengampuni. Karena apa? Allah telah mengampuni kita lebih dahulu di dalam Kristus. Nah, inilah yang disebut dengan manusia baru. Ya, ada semacam transformasi dari manusia lama menjadi manusia baru. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, selamat belajar Alkitab ya, selalu merenung ya. Ya, saya kira itu akan membantu kita untuk semakin memahami sabda Tuhan, semakin banyak berkat-Nya, semakin dicintai oleh Allah dan dicintai oleh sesama. Semakin mencintai Allah dan semakin mencintai sesama. Itu belajar Alkitab sambil merenung ya, manusia baru. Selamat menjadi manusia baru. Jangan lupa subscribe dari Tuhanlah Pertolonganku channel dan share.